Limitas AVR QRS-nya dia negatif, V-nya negatif. Semakin mendekati atau searah dengan arah aksis jantung, QRS-nya makin timbul, makin kelihatan tinggi. Morfologi QRS macam-macam. Ada yang Q kecil, R besar, S kecil, sampai QR aja, nggak ada gelombang S, atau malah Q saja. Tetapi kalau kita melihat EKG atau melihat monitor, maka ini QRS ini yang pertama kali harus dilihat. Nah, sekarang kita lihat ada pembesaran ventricle yang digambarkan oleh QRS. Kalau dia ada left ventricle hypertrophy, jadi ventricle kirinya dia besar, maka LVH gambarannya apa? Listriknya tinggi. Semakin besar, tebal ototnya, maka aktivitas listriknya itu makin kuat. Semakin lebar diameter dari volume darah yang ada di jantung atau volume jantungnya, maka QRS-nya juga dia makin dalam ke bawah. Ada kondisi pressure overload dan volume overload. Kalau volume overload itu biasanya pembesaran dari ventricle diameter yang besar. Biasanya pasca infak, terus kemudian jantungnya kardiomegali, itu biasanya di V1, V2, V3, S-nya dalam. Tetapi kalau pressure overload karena hipertensi, itu biasanya V5, V6-nya tuh R-nya tinggi karena ototnya dia tebel. Kalau yang S dalam itu diameternya dia yang besar. Ada kriteria Sokolow. Kita bisa hitung sendiri. S di V1 tambah R di V6 lebih dari 35. Atau R di AVL lebih dari 11. Bisa pakai yang mana? Nah, kira-kira bunyi jantungnya gimana? Pertama S1. S1-nya normal atau mengeras. Kalau dia hipertrofi karena hipertensi, saat kita cek fisik tensinya tinggi, R-nya tinggi-tinggi, berarti kemungkinan dia hipertrofi. Maka yang kita harapkan kalau kita periksa bunyi jantungnya adalah S2-nya keras di tempat mitral atau S1-nya keras di tempat aorta. Kalau misalnya kita lihat ternyata R-nya nggak terlalu tinggi tapi S-nya dalam-dalam, kemudian kita dengarkan bunyi jantungnya sudah bergeser dari tempat yang normal di katup mitral, bergeser ke lateral, kemungkinan besar dia ventrikelnya dilatasi. Nah, kalau ventrikelnya dilatasi, kemungkinan bunyi jantung abnormal yang kita harapkan adalah adanya satu, mungkin S3. Yang kedua, mungkin ada murmur sistolik. Akibat ventrikel yang melebar, dia akan menarik katup sehingga nutupnya nggak rapat, mungkin ada mitral regurgitasi. Atau ada aortic regurgitasi. Kenapa? Pada aorta regurgitasi, volume darah yang ada di ventricle kiri itu makin banyak. Karena dia ketambahan dari atrium, juga ketambahan dari regurgitasi dari aorta. Sehingga dia akan lebar. S-nya dia akan dalam. Kemungkinan besar kita bisa dengarkan diastolik murmur di katup aorta. Nah, jadi dari EKG aja, kalau misalnya dikonsulkan, kalau saya pas jaga entry point, dikonsul, dok, EKG-nya kirim. Oh, coba dengerin bunyi jantungnya. Ada ini nggak, ini nggak, ini nggak. Nah, bisa kita prediksi dari EKG-nya. Nah, jadi pada saat kita periksa, kalau kita tadi periksanya hanya action doang, kalau stetoskop, tetat. Nah, begitu keluar EKG, wah, jangan-jangan ada yang salah nih, ada miss pada saat kita periksa. Maka kita berpikir, lihat dulu tensinya, oh tensinya tinggi, R-nya tinggi-tinggi, kemungkinan besar kita cek dulu ada nggak di S1 yang mengeras atau S2 yang mengeras, atau ada nggak murmur karena R-nya dia, S-nya dia dalam-dalam. Pada saat kita periksa, oh ya benar, mitralnya udah bergeser ke arah lateral, kardiomegali, kemungkinan CHF. Kalau CHF yang muncul adalah bisa S3, bisa murmur sistolik atau murmur diastolik di katup aorta, murmur sistoliknya di katup mitral. Kalau dia murmur sistolik di katup aorta, itu juga sama, R-nya tinggi-tinggi di V5-V6 karena hipertrofi dari ventricle kiri. Jadi banyak faktor di situ yang bisa menyebabkan gangguan pada EKG. Nah, bedanya di mana? Kalau dia hipertrofi, ini dilatasi, ini hipertrofi. Kalau hipertrofi, ototnya tebal. Kalau ototnya tebal, kemungkinan besar apa? Hipertensi. Kita harus cari ada nggak S2 yang mengeras, atau bisa juga dia ada stenosis dari katup aorta. Kalau ada stenosis di katup aorta,
maka ventricle akan berusaha memompa melewati area yang stenosis. Semakin kuat dia akan makin tebel. Kalau dia makin tebel, berarti dia akan beda bunyinya. Bunyinya gimana? Kalau stenosis aorta, murmur sistolik di level katup aorta. Kalau dia lebar jantungnya, apa yang terjadi? Mungkin volume overload. Kalau dia volume overload, bisa juga CHF. Mungkin kita harus cari S3-nya. Mungkin juga ada murmur regurgitasi dari katup mitral. Mungkin juga regurgitasi dari katup aorta. Katup mitral, regurgitasi, volumenya bolak-balik aja di katup mitral. Balik lagi ke ventricle kiri, balik lagi ke ventricle kiri, jadi dia melebar. Aorta juga sama, regurgitasi, dia bolak-balik aja. Maka bunyinya harus beda yang kita temukan. Nah, sekarang kita masuk ke ventricle kanan. Hipertrofi ventricle kanan itu gampang. Pertama kita lihat di V1. Kalau V1 dia R-nya tinggi, maka kemungkinan besar dia pembesaran di ventricle kanan. Kalau ventricle kanan membesar, apa kemungkinan yang terjadi pada struktur jantung kita? Ventricle kanan besar, bisa tebel, bisa dilatasi. Kalau dia tebel, kemungkinan besar apa? PPOK, karena dia harus menghadapi resistensi dari paru. Kemungkinan kedua, hipertensi pulmonal, karena harus menghadapi tekanan yang tinggi di arteri pulmonalis. Bunyi jantung yang diharapkan apa? P2-nya mengeras, 1. Kemungkinan yang lain, ada tricuspid regurgitasi. Karena tekanan di depannya tinggi, tekanan di arteri pulmonalis, di afterloadnya ventricle kanan dibandingkan tekanan di atrium kanan, itu tinggian mana? Ventricle. Atrium dibandingkan arteri pulmonalis, tinggian arteri pulmonalis. Maka biasanya yang di tricuspid dia kalah, terjadi regurgitasi. Maka cari ada nggak tricuspid regurgitasi. Kalau itu ada, maka bayangan kita apa? Mungkin dia PH, mungkin juga dia PPOK, mungkin juga dia apa? Yang bisa membuat ventricle kanan gede. Volumenya bertambah. Ketambahan dari mana? ASD, VSD. Kalau VSD berarti ada murmur sistolik. Kalau ASD ada murmur diastolik. Kenapa diastolik? Karena di atrium kanan itu jumlahnya 2, dari sistemik dan juga dari atrium kiri. Sedangkan ukuran diameter dari tricuspidnya itu tetap, sehingga terjadi seperti stenosis relatif akibat volume yang berlebihan. Harusnya terisi oleh 1 liter, karena sekarang ketambahan dari sebelah atrium kiri karena ada ASD, jumlahnya jadi 1,5 liter. Lewati pintu yang sama, stenosis relatif. Mungkin ada diastolik murmur di katup tricuspid. Bisa dibayangkan? Oke. Lanjut. Nah, ini gambarannya apa ini? Irama sinus bukan? Irama sinus. Ada P diikuti oleh QRS. Nah, lihat QRS-nya lebar di V5 V6. 5 V5 V6 itu ada di sebelah kiri. Berarti kemungkinan besar adalah LBBB. Kalau LBBB, apa yang bisa kita harapkan dari bunyi jantungnya? Satu, posisi katup mitralnya bergeser apa enggak? Kalau dia kardiomegali, bentuknya bisa LBBB. Yang kedua, kalau dia kardiomegali, maka terjadi retraksi dari katup mitral, sehingga mungkin ada regurgitasi mitral. Bisa juga ketarik akibat volume ventricle kiri yang besar akibat regurgitasi dari aorta. Kemungkinan besar dia ada murmur diastolik di katup aorta. Terus bagaimana dengan jeda antara S2-nya? S2 ada komponen aorta dan ada komponen pulmonal. Gimana? Normalnya aorta dulu menutup dibandingkan pulmonal. Ada jeda, maka akan bergeser splitnya.
atau malah nggak ada split. Kenapa? Karena untuk menutup katup aorta, volume ventrikel kirinya dia gede, jadi lebih lambat dibandingkan yang seharusnya. Harusnya dia lebih dulu nutup, baru katup pulmonal, dia nutupnya bisa bersamaan, jadi nggak ada split. Itu kemungkinan besar yang terjadi. Nah, bagaimana dengan yang yang ini? Iramanya sinus. Heart rate 1, 2, 3 104. Antara 75 sampai 100. 75 ke 100 itu ada 25. 25 dibagi 5 kotak kecil 5. Jadi satu kotak kecil 5. Tinggal kita kurangin. Dia berapa? 1. Ya kan? Di sininya misalnya 1 kotak atau 2 kotak nih, misalnya 2 kotak kecil. 2 kali 5 10. Berarti 100 dikurangi 10. 90 kali per menit heart rate-nya. Aksisnya 1 positif, AVF positif, normal. Gelombang P normal, per interval normal. Jadi ini normal. Ada nggak gelombang U? Nggak terlihat gelombang U. Oke. Sekarang ST segmen. Apa sih gunanya ST segmen? Untuk menentukan waktu repolarisasi, satu. Yang kedua, untuk menentukan iskemik atau untuk menentukan injury. Menentukan infark nggak? ST segmen ST menentukan infark nggak? Nggak. Infark itu ditentukan oleh gelombang Q. Ya, ingat gelombang Q. Segmen ST ada namanya early repolarisasi, di mana dia harusnya dia turun dulu, ini belum nyampe turun dia sudah mengalami repolarisasi. Itu masih dalam batas normal. Ada ST segmennya depresi, ada ST segmennya elevasi. Normalnya dia isoelektrik yang kita tarik dari awal gelombang P sampai akhir gelombang T dia segaris. Itu namanya isoelektrik. Kalau terjadi depresi pada segmen ST, maka ada kemungkinan dia iskemik. Tanda lain dari iskemik adalah ada inversi gelombang T dan inversi gelombang U. Kita cari. Nah, ada kriteria yang disebut iskemik pada gambaran depresi segmen ST. Kita sebut iskemik kalau bentuk depresinya itu horizontal, downsloping. Non signifikan kalau dia upsloping. Jadi yang iskemik itu kalau horizontal atau downsloping. Nah, ukurnya dari mana? Dari awal gelombang P sampai akhir gelombang T. Kalau dia isoelektrik dia normal, di atas garis isoelektrik disebut elevasi, di bawah isoelektrik disebut depresi. Bagaimana kalau terjadi infark? Nah, infark miokard kita harus bagi menjadi yang STEMI dan non STEMI. Pada STEMI itu sangat menguntungkan kita karena kita bisa menentukan pulpit lesionnya di mana, pembuluh darah mana kira-kira tersumbat, dan ada gambaran evolusi. Pertama, hiperakut T, mungkin tidak ada kenaikan segmen ST. Kalau kita tunggu 1 jam kemudian, segmen ST dia akan meningkat. Kemudian kalau kita biarkan saja terjadi infark, ada gelombang Q, masih ST elevasi dan T-nya mulai inversi. Lebih dari setahun Q-nya akan menetap. Q menetap ini sangat menguntungkan dokter. Kenapa? Untuk menakut-nakuti pasien dalam tanda kutip. Karena kalau pasien kita bilang, ibu nih bapaknya harus minum obat pengencer darah seumur hidup, pasti langsung stres. Tapi kalau kita bilang ini diminum selama 1 tahun, nanti setahun kita evaluasi lagi EKG-nya, gelombang Q nggak akan hilang, tetap menetap. Tinggal kita bilang ini masih ada tanda infark, tapi lama, jadi harus tetap minum obat antiplatelet, lanjut lagi setahun. Kita menguntungkan. Nah, bagaimana evolusinya? Tadi udah, ini normal, terjadi hiperakut T, ada segmen ST-nya elevasi, kemudian ada Q, T inversi dan seterusnya. Ini pada infark akut. Bagaimana dengan gelombang T? Nah, gelombang T normalnya dia mengikuti kompleks IRS. Lihat aja, di AVR T-nya dia negatif, IRS-nya negatif, lainnya dia positif. Bagaimana dengan iskemik? Iskemik itu ditunjukkan adanya T inversi. Syaratnya adalah T inversinya dia bifasik, kedalamannya lebih dari 2 kotak kecil, dia simetris. Ini signifikan kalau dia iskemik. Kalau bentuknya nggak seperti ini, misalnya bentuknya spok, itu mungkin bukan iskemik, mungkin intoksikasi dari digitalis misalnya. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan sampai di sini?